Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam mencari psikologi keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamid Alatas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Alhamdulillah di sini juga ada Gustaf, ada Atep Setiabudi, ada Obi dan Ustadz Hasan Sajali. Mungkin kita jadi tambah semangat ini ya. Ada 2 kasus yang masuk, yang, pertama yaitu tentang seorang istri yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang menjadi masalah adalah anak laki-laki saya sekarang sudah usia 24 tahun, masih nganggur, dia masih mau bekerja dengan siapapun, tidak mau bekerja dengan siapapun dan akhirnya main-main saja. Sekarang dia diam di rumah, tidak mau melakukan apa-apa, jadi apa yang harus saya lakukan? Memang sejak kecil orangnya sensitif dan tidak mau bergaul, hingga sampai saat ini. Itu kasusnya ya, nanti ada kasus lain ya, tapi kita satu dulu yang kita bahas ya. Salam Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Waalaikumsalam Baraja. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk kasus pertama silakan Ustaz Husein nih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Kita berhadapan dengan kasus seorang anak yang enggan untuk melakukan aktivitas apapun. Berubah jadi malas, kemudian juga menutup diri. Orang tua yang menyaksikan anak seperti ini kan mau tidak mau apa? Dalam keadaan resah, tidak nyaman. Tidak selamanya dia akan hidup bersama orang tua. Tidak selamanya orang tua akan memberikan bantuan kepadanya. Gimana nanti di saat anak ini semakin tua usianya? Orang tuanya meninggal dunia. Apa yang akan terjadi padanya? Kita bisa gambarkan ini mirip dengan mobil mogok. Mobil yang mogok. Manusia lebih kompleks dari ini. Kalau mobil mogok pada zaman dulu, ya, biasanya diengkol. Diengkol. Engkol dengan alat engkol ini ya, memutar mesin tanpa harus mendorong. Kalau mendorong kan berat kalau mobil dulu. Mobil dulu kan rata-rata bahannya dari besi ya. Bukan seperti sekarang, seperti Impala, Bio pada zaman dahulu, kala Fiat. Jadi mereka gunakan alat engkol untuk memutar mesin. Mobil yang tadinya mogok kembali dapat hidup dan berjalan. Nah begitu juga manusia terkadang mengalami saat-saat mogok. Bagaimana kira-kira membangunkan dia, memberikan motivasi buat dia. Di negeri kita ini kita tidak menemukan lembaga-lembaga yang bisa memberikan memberikan motivasi dan berusaha untuk menggerakkan dia kembali supaya dia bergerak. Mungkin pertama-tama harus diengkol. Tapi lama-kelamaan insya Allah mudah-mudahan dia mampu untuk berjalan sendiri.
Nah, paling mereka datang ke psikolog ya, untuk meminta nasihat. Orang yang minta nasihat itu yang punya minat untuk berubah, ada keinginan untuk berubah, minta bimbingan, dia akan berusaha menjalankan nasihatnya. Tapi kalau orang datang ke dokter, diberikan resepnya nggak ditebus oleh orang tuanya, nggak dimakan obatnya, ya percuma kan? Oleh karena itu orang ini sebetulnya di samping membutuhkan psikolog, membutuhkan tempat. Untuk apa? Kembali menghidupkan semangat. Mau nggak mau ada lembaga ya, pusat ya, yang melakukan upaya untuk merecovery dirinya kembali. Biasanya ya, mereka berada di sebuah camp. Di sebuah camp. Camp ini ada otomatis instrukturnya yang berusaha untuk apa? Untuk melakukan bersama mereka aktivitas fisik diantaranya di samping pencerahan, diajak untuk berolahraga, berlari, berenang, melakukan aktivitas fisik. Karena begitu dia mulai bekerja. Dan kalau kita di rumah kita nggak bisa paksa. Tapi kalau di tempat tersebut bisa diadakan aturan-aturan ya, yang membuat dia mau tidak mau harus melakukan. Bangun pagi suruh berlari. Kalau kondisi tidak mengizinkan paling nggak berjalan. Biar dia bergerak, beraktivitas. Itu akan menyalakan kembali semangatnya. Di samping ada juga motivasi. Bagi seorang muslim diperdengarkan juga ayat-ayat Allah. Diberikan nasihat yang memberikan dia semangat. Mendorong dirinya untuk betul-betul bangkit. Dan mengingatkan dia untuk tidak berputus asa. Karena rahmat Allah begitu luas. Nah, kalau hanya sekedar nasihat, tapi tidak diaktifkan, itu nasihatnya masuk kuping kanan, kuping kiri. Jadi baik fisiknya maupun jiwanya harus dihidupkan kembali. Nah, ini harus betul-betul berada dalam lingkungan yang kira-kira apa? Betul-betul di bawah pengawasan, baik aktivitas fisiknya maupun juga nasihat-nasihat yang memberikan pengarahan ke arah pencerahan. Sebagai contoh jangan jauh-jauh. Di Amerika, artis-artis yang terkena narkoba. Dulu Elizabeth pernah pada masa-masa dia frustasi, dia ditempatkan di tempat dan lembaga yang berupaya untuk kembali memulihkan kesehatan dia. Dia masuk di lembaga tersebut sekian lama, berkumpul bersama teman-teman, bercerita tentang nasib yang sama, ada pemulihan. Ada pemulihan. Jadi manusia ini kalau berdiam berbahaya, apalagi kalau menutup diri. Menutup diri sebagai tanda bahwa dia sudah tidak memiliki harapan sama sekali, tidak mau berkomunikasi dengan orang, tidak mau sama sekali beraktivitas. Nah, orang seperti ini sudah beku. Dia merasa apa gunanya saya kerja? Apa gunanya saya begini? Apa gunanya saya begini? Dia nggak punya harapan sama sekali. Oleh karena itu perlu diengkol. Nah, kalau tinggal di sebuah camp, dilatih dirinya untuk beraktivitas, berolahraga, berlari. Begitu dia mulai berolahraga, merasakan juga nikmatnya olahraga, mulai gairah makannya juga ada, berkumpul bersama teman-teman, itu akan menghidupkan kembali dan menyalakan semangat. Samping diberikan ceramah-ceramah yang betul-betul memompa kembali semangatnya, menghapuskan rasa putus asa di hatinya. Tapi kalau di rumah hanya membuat ibu sama bapak semakin stres, akhirnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat si anak semakin berputus asa. Kan kalau orang lagi emosi kan bicaranya apa? Pasti nggak terkontrol. Kamu nih anak nggak berguna, kamu nih nggak malu. Coba ya si fulan seperti ini. Ini hal-hal justru yang semakin semakin membuat semangatnya turun. Jadi yang terbaik sebetulnya ada lembaga begitu. Kalau perlu instrukturnya dari kalangan TNI. Kemudian ada ulama juga terlibat. Ada juga psikolog-psikolog yang terlibat. Bagaimana membangkitkan semangat anak ini. Nah, psikolog kan bisa bertanya, apa kira-kira yang menyebabkan kamu seperti ini? Mungkin pertama-tama dia tidak akan bicara. Kalau sudah kehilangan harapan dia tidak akan bicara. Tapi dengan aktivitas yang diharuskan, dipaksakan kepadanya, itu akan membuat mau tidak mau
mau tidak mau akan terangsang kembali semangat. Jadi harus ada kerjasama antara ulama, psikolog, instruktur, dari kalangan TNI yang terbaik lah. Nah, insya Allah dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan lah dia berlatih, insya Allah betul-betul akan pulih. Nanti tinggal setelah itu ditanya, apa kira-kira bidang yang kamu suka? Kalau dia menyukai katakan pekerjaan itu, dibantu ke arah tersebut. Bakatnya dikembangkan, begitu dia mulai mampu melakukan sesuatu, dia akan percaya dirinya muncul. Itu semua terjadi karena rasa percaya diri hilang. Begitu rasa percaya dirinya hilang, harapannya hilang, dia mulai menghukum dirinya. Tidak mandi, tidak berpakaian secara wajar. Lama-kelamaan yang mengerikan bisa terkena gangguan jiwa. Yang membuat akhirnya telanjang-telanjang dia tidak merasa malu lagi. Dia penyakit sebetulnya bukan baru. Tapi berkembang perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Hingga Allah mengatakan, Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rauh. Rauh ini betul-betul apa? Yang berisikan harapan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan juga apa rasa percaya diri. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari min rauhillah adalah orang-orang yang kafir. Orang yang beriman selalu punya harapan. Nah, bagaimana kita memberikan harapan buat anak kita? Jadi ibu, kalau ibu katakan menunjukkan sikap dan emosi terhadap anak ini, ibu juga mengeluarkan kata-kata yang membuat dia semakin berputus asa, anak ini akan semakin jauh. Coba usahakan cari tempat-tempat kira-kira camp-camp yang bisa melatih dirinya. Dan di Indonesia nggak ada sekarang kan? Nggak ada sama sekali kan? Ada juga yang seperti itu. Kalau ada, fabiha wa ni'mat. Bukan di pesantren ya, tapi di tempat lembaga pemulihan. Nah, ini kira mungkin perlu ya diadakan, dan di sini melibatkan ulama, melibatkan psikolog ya. Dan orang tua bisa datang sekali-sekali memberikan harapan. Dan memang betul-betul jiwa manusia ini uniknya luar biasa. Kadang-kadang dengan satu kata orang bisa hidup kembali. Terkadang dengan satu kata orang bisa mati, kehilangan semangat hidupnya. Nah, ini kira kemampuan psikolog untuk berkomunikasi dengan orang ini diperlukan betul-betul dan amat bijaksana. Dan biasanya para psikolog juga para ustadz kalau menghadapi kasus seperti ini, pasiennya sehat, ustadznya capek, sakit. Karena mau nggak mau apa? Mau nggak mau kan dia menerima masukan seperti ini kan? Masukan didapatkan kasus-kasus yang bermacam-macam yang menyusahkan. Dia harus membuat solusi, tapi mau nggak mau jiwanya apa? Jiwanya juga mau nggak mau tuh kan suram kan dengan menyaksikan semua situasi yang suram. Beda kalau orang ini pemandangan yang indah, suasana yang menggembirakan, betul nggak? Hanya orang-orang yang dibantu oleh Allah yang bisa melepaskan semua. Artinya dia punya dranasa untuk menyalurkan hal seperti ini. Baik ya. Juga seorang psikolog ya, bagaimana kalau di mata Ustaz Abu Bakar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puji Allah kepada Allah yang senantiasa kita harus menikmati apa yang terjadi. Begitu juga Rasulullah SAW yang sebagai panutan yang kita ingin dapatkan, yang kita ingin raih. Di saat itulah saatnya di mana kita penuh dengan perhatian. Perhatian ini akan menjadikan sesuatu yang fokus. Fokus bagaimana dengan perhatian ini? Kita bisa lihat bagaimana anak itu ketika dia sejak kecil perhatiannya kurang. Ketika perhatiannya kurang, dia lama-kelamaan akan mandek, akan berhenti. Apalagi yang dikhawatirkan bahwa dia sejak kecil terlihat pendiam. Apa yang membuat dia pendiam? Karena dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Apa yang membuat dia diam?
Karena informasi yang terjadi bahwa kegiatan orang tua mempengaruhi anak. Bisa saja orang tuanya selalu memberikan semangat kepada sesuatu seperti apa? Belajar. Anak itu difokuskan dengan belajar. Dikit-dikit belajar, dikit-dikit belajar, dikit-dikit belajar sampai dia kuliah tetap belajar. Selesai kuliah dia diam. Jenuh. Dia sudah penuh dengan belajar. Sehingga pada suatu saat anak usia 10 tahun dia mengatakan begini. Pak Bu tahu nggak? Apa itu? Nanti kalau mama datang, Pak Bu lihat. Lihat apa? Nanti lihat aja. Di situ ada berbagai macam. Apa itu? Udah coba nanti lihat. Begitu mamanya datang, terus dilihat, coba lihat. Apa yang saya harus lihat? Di kepalanya mama tuh banyak macam-macam. Iya banyak. Oh berbagai macam. Bukan di situ lihat. Apa itu? Ada satu kata katanya. Apa itu? Belajar. Jadi ada satu kata yang namanya belajar. Jadi anak tuh terus menerus dikatakan belajar. Dia sudah merasakan risih dengan kata belajar. Nah itu kata belajar itu sudah membuat satu risih. Nah sekarang anak itu sampai usia 24 tahun, dia apa yang dia harus lakukan? Dengan 24 tahun dia sudah dilakukan, dia belajar, dia harus seperti ini, bangun pagi, sholat, dan bagaimana. Semua yang dilakukan atas perintah. Atas perintah siapa? Orang tua. Karena perintah orang tua ini harus diikutkan. Harus diturutin. Kalau nggak diturutin, dia ngomel. Misalnya ketika belajar, nanti dulu. Bagaimana? Nanti kan sekolah, besok kan kamu harus sekolah. Sekolah kan harus sudah penuh dengan berbagai macam. Misalnya nggak sholat. Nanti kalau kamu nggak sholat bagaimana? Ya nanti. Ya sekarang ini sudah azan, cepat sholat. Kalau kamu nggak sholat nanti gimana? Nanti bagaimana mama? Mama nggak ada yang doakan. Sampai seperti itu. Menakutkan. Sehingga semua yang dilakukan dia tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Dia mau melakukan sesuatu khawatir karena pasti mamanya lihat. Nah akhirnya di usia 24 tahun ini dia diam, dia hanya diam, makan, masuk kamar, makan, masuk kamar. Dia hanya tinggal diam seperti itu. Nah sekarang kalau sudah seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Mamanya pertama kali katakan kepada dirinya, maafkan mama. Jadi dengan jelas katakan maafkan mama. Enggak perlu maafin mama yang sejak kecil kamu bermasalah, kamu begini, kamu begitu. Tidak. Hanya mengatakan maafkan mama. Jadi kata maaf itu penuhkan di dalam pikirannya. Jadi pertama kali itu mamanya harus berani mengatakan maafkan mama. Dan setiap kali dia melakukan sesuatu, dia misalnya turun ngambil makan, Masya Allah sudah bisa mengambil sendiri, anak mama yang bagus. Anak mama yang ganteng, anak mama yang hebat. Jadi berikan apresiasi. Walaupun dia sudah umur 24 tahun. Tapi usia ini bukan suatu yang menjadi patokan. Ya, kita buat dia menjadi usia 10 tahun gak apa-apa.
Karena di 10 tahun dia nggak dapat apresiasi yang sebenarnya. Pada usia 15 tahun dia nggak pernah diberikan sesuatu. Maka pada saat ini si mama yang bisa memberikan. Berikan sesuatu, apresiasi. Lihat dia turun ke bawah. Anak mama bagus. Hanya itu yang di pertama kali yang dimasukkan adalah gitu. Setelah itu, oke, pas dia udah mau naik lagi ke atas, katakan, maafkan mama ya. Insya Allah seminggu dia sudah mulai menggerakkan, melakukan sesuatu. Saya yakin kalau mamanya menyampaikan seperti ini, dia akan bertingkah laku. Karena keringanan dirinya yang penuh, beban yang terus-menerus akan dihilangkan dengan maafkan mama. Dan apresiasi yang terus-menerus masuk ke dalam pikirannya, itu akan menghilangkan semua tekanannya dia, beban-bebannya dia. Itu yang pertama. Jadi katakan maafkan dan apresiasi. Kedua, ajak dia. Misalkan dia turun, pas waktu turun, mama mau ke mall, mau beli ini, yuk ikut yuk. Kalau dia tidak inginkan atau dia tidak mau, biarkan. Biarin aja dia. Jangan terus, ya sebentar, masuk kamu nggak mau sih, bagaimana sih nganterin mama, gimana kan dapat pahala, biar supaya ini. Tidak perlu berkata seperti itu. Kita hanya mengatakan, yuk ikut mama ke mall. Ketika dia tidak mau, nggak usah dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan satu hal yang dia tidak bisa. Ketika dia nggak bisa, ya sudah kita katakan oke, baik. Jadi ketika dia nggak bisa, kita nggak usah mempermasalahkan lagi. Nah, kita ajak dia setiap waktu. Misalnya ke mall, misalnya arisan, misalnya ke rumah teman atau ke rumah famili, keluarga. Ajak dia. Selalu ajak. Ketika dia mau, berikan apresiasi. Kembali kepada poin pertama. Good. Kamu misalnya dia bisa bawa mobil, coba kamu bawa mobil. Nggak mau ini. Coba kamu membawa mobil. Nggak mau. Udah terus mama yang bawa. Kalau tidak naik gokar. Kalau tidak naik berjalan kaki, naik angkot. Yang penting ajak dia. Dilibatkan. Ketika dia sudah masuk kepada prosesnya dilibatkan, maka dia akan merasa senang. Dan berikan sesuatu pada dirinya. Berikan sesuatu kepada dirinya. Apa yang dia diberikan? Dia bukan langsung kita ajak udah diam, enggak, kita berikan. Coba belikan itu, coba beliin ini, coba berikan dia memberikan. Jadi yuk kita belikan ini, kamu yang beliin, yang biarkan dia bisa. Jadi sesuatu yang dia akan misalnya kita beli makanan, dia yang bayar. Kita kasih duitnya. Kita kasih dia biar supaya dia membayar. Diberikan peran. Menjadi seorang yang benar-benar dia dipercaya. Nah di situ dia mulai mempunyai dirinya. Dia sudah punya dirinya. Setelah itu, nah baru kita masukkan kepada camp. Yang seperti tadi Ustaz Husin mengatakan bagaimana di camp kalau ada itu dimasukkan dia akan senang. Di situ dia semangat. Pertama kali mamanya harus minta maaf, berikan apresiasi. Kemudian ajak dia kemana saja. Nah dengan seperti ini akan membuat dirinya bergerak. Waktu dia bergerak
ajak dia masukkan ke dalam camp yang tadi Ustaz Husain katakan. Ketika dia sudah mulai masuk di situ, keluar dari sana dia akan melihat lebih terang. Itu kehidupannya. Oke. Oke, masalah terima kasih. Jadi memang masalahnya kalau penyebabnya karena anak tersebut tidak mendapatkan perhatian, hanya mendengarkan instruksi, memang perhatian itu yang perlu diberikan. Jadi memang orang tua sampai sadari banyak kok instruksi ayah, instruksi ibu juga begitu. Selalu mengatakan kamu harus ingat, ayah ini mama capek-capek banting pulang, kamu perhatian, kehangatan, terus udah ada apa-apa sekali. Jadi puji-puji hasil kerja itu cukup bagus, sekolahnya, angkanya, membanggakan orang tuanya. Bangga Tapi dia dengan lupa anaknya. bahwa anak itu manusia, punya perasaan, merindukan perhatian, merindukan kehangatan. Kehangatan dan perhatian ini yang membuat anak ini betul-betul apa? Merasakan indahnya hidup. Tapi walaupun dia meraih gelar yang cukup baik, jabatannya yang cukup baik, tapi kehilangan kehangatan, tak ubahnya bagikan robot. Hanya diisi informasi, tapi tidak memiliki jiwa sama sekali. Jadi memang masalahnya harus dicari. Jadi di sini peran psikolog untuk tahu kira-kira apa sebabnya. Karena dia tidak mungkin bercerita pada setiap orang. Nah, mungkin dengan psikolog ya, bisa kira-kira mengeluarkan, mencurahkan isi hatinya. Begitu ditemukan sebabnya, kemudian diberikan terapi yang sesuai, itu lokasi itu anak berubah. Jadi harus dicari sebabnya. Tapi kalau orang tua sudah berikan kehangatan, perhatian, juga diberikan pendidikan, terkadang ada trauma yang bersifat eksternal, bukan dari rumah. Contohnya, umpamanya dia menghadapi pukulan di sekolah. Bukan pukulan fisik, pukulan di sekolah yang membuat dia tidak senang. Atau katakan dia suka pada seseorang. Atau si perempuan menikah dengan pihak lain. Ini trauma-trauma kelihatannya sepele, tapi bisa membuat orang itu apa? Dari suntuk, menutup diri, kehilangan harapan. Nah, di sini orang tua harus bisa apa? Memberikan motivasi buat anaknya. Mengingatkan dia bahwa wanita yang kamu suka itu, seandainya Allah berikan, belum tentu akan membahagiakan kamu. Kamu harus tahu kebahagiaan kamu bukan pada si A atau pada si B. Kebahagiaan kamu tuh ada di sini. Dan yang kuasa untuk menenteramkan hati kamu hanya Allah. Maka Allah bilang, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Allah yang meletakkan sakinah dalam hati orang yang beriman. Kalau kekayaan diberikan pada si kaya, pada si kaya, baik itu kafir atau muslim. Tapi kalau sakinatun nafsi, itu hanya diberikan untuk orang yang beriman. Adapun mereka-mereka yang hidup dalam kenikmatan, kemegahan, orang-orang di luar iri terhadap mereka, itu kesibukan mereka siang malam pelarian. Mereka melarikan dari keresahan jiwanya. Oleh karena itu kalau mereka tidur itu, kalau bisa menikmati tidur lelap itu kebahagiaan buat mereka. Dan mereka selalu apa? Pada saat mereka bangun dari tidur harus ada orang di sampingnya. Jadi kalau mereka tidur, ada ajudan-ajudan atau dayang-dayang yang mendampingi. Begitu dia bangun, tidur sejam, setengah jam. Kalau sendirian dia merasa sepi. Tapi begitu kembali ke aktivitas pekerjaan, dia kembali lupa. Jadi pekerjaan itu pelarian. Tapi kalau orang yang beriman tidak. Orang yang beriman tahu tujuan hidupnya. Saat yang paling indah di saat dia berhubungan dengan Allah, curhat kepada Allah. Pekerjaan yang dilakukan bukan hanya pekerjaannya sepele, tapi perjuangan demi meraih keridhaan Allah. Dengan janji yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Saya pada saat-saat itu sering mendengarkan keluhan. Karena bosan hidup. Hidup ini capek. Capek yang luar biasa. Padahal bukan orang gak punya. Orang punya. Punya, bahkan dengan hartanya bisa keliling ke sana kemari. Tapi dia merasa bahwa saya ini jenuh. Saya melihat kehidupan ini betul-betul dari hari ke hari semakin menjijikkan. Dan ini dialami oleh seorang pengusaha di Amerika. Dia sudah menikmati berbagai macam kenikmatan kesenangan.
kaya raya. Tapi ternyata semakin dia terbenam dalam kenikmatan dunia ini, semakin dia merasa apa? Dirinya kehilangan keindahan, mati rasa. Sampai akhirnya dia mengatakan, untuk apa saya hidup kalau saya hanya menjadi apa? Menjadi apa? Seperti ini. Bukan saya yang menjadi orang yang merdeka, menjadi tuan, tapi saya tak ubahnya dikendalikan oleh pekerjaan, oleh kesibukan, oleh ini. Dan yang saya dapatkan nggak sebanding. Uang saya dapatkan, tapi hati sampai berniat untuk bunuh diri. Berniat untuk bunuh. Pada saat dia berniat untuk bunuh diri, subhanallah, ketika duduk di depan rumahnya. Kebetulan depan rumahnya ada juga taman untuk umum. Dia menyaksikan ada beberapa orang liwat dengan pakaian yang aneh. Dia mengatakan, sebelum saya meninggalkan dunia, saya ingin paling enggak berbincang-bincang dengan mereka ini. Orang yang dianggap aneh pakaiannya, pakaian-pakaian seperti kita ini. Kan di Amerika mau nggak mau kan agak aneh kan. Panggil. Duduk sama-sama. Mulai dia bercerita. Kemudian ditanya mengenai pakaiannya. Mengenai juga pegangan dalam hidupnya. Ditanya apa pekerjaannya, dari mana mereka datang. Ternyata mereka bukan dari Amerika, datang dari luar. Ke Amerika, berkunjung dalam lembaga dakwah di Amerika. Suatu ditanya oleh orang ini, apa pekerjaan kamu? Berapa pendapatan kamu setiap bulan? Gimana kalian keluarga? Disebutkan. Semua yang disebutkan tuh hal-hal yang kecil. Lalu dia bertanya, kalian bisa bahagia dengan ini? Dia bilang, kebahagiaan kami bukan dengan ini. Ini hanya sarana bagi kami. Kebahagiaan kami di hati kami. Dan kami selalu terhubung dengan pencipta kami. Menikmati betul-betul saat-saat dekat dengan dirinya. Saat melakukan perbuatan baik. Ya. Subhanallah, dari pembicaraan ini akhirnya berlangsung cukup menarik. Kemudian berkelanjutan sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam. Akhirnya dia berangkat ke Tanah Suci. Dan dia menikmati betul-betul suasana yang amat indah. Rasa gersang, rasa sepi, tertekan di hatinya hilang. Dia berkumpul dengan saudara-saudara dari berbagai macam suku, bangsa. Dan dia tidak merasa bahwa dirinya di luar mereka. Tapi bersama mereka semua. Sedangkan di Amerika kan tidak. Akhirnya satu waktu dia ketika sholat di Masjid Nabawi, ada guru yang sedang mengajar, diminta izin untuk bicara. Guru melihat ini orang dari barat, dari Amerika, akhirnya diizinkan bicara dengan penterjemah yang mendampinginya. Lalu sang guru bertanya, kamu ingin bicara apa? Dia bilang, saya ingin menjelaskan saya masuk Islam. Diizinkan. Dia sampaikan ceramah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia bilang, kalian memiliki sesuatu yang amat agung, yang indah untuk membahagiakan manusia. Tapi kalian tidak perkenalkan. Sedangkan kami di Amerika memiliki Coca-Cola. Minuman-minuman seperti ini yang berbahaya bagi manusia. Tapi kami tak henti-hentinya memasarkan, bahkan memperkenalkannya ke sana kemari. Hingga orang tanpa disadari, mereka tertarik untuk minumnya. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya buat mereka. Tapi kenapa kalian membawa sesuatu yang membawa penerangan, menyelamatkan umat manusia, kalian tidak sampaikan? Jadi kalau kita lihat ya, orang ini menyesalkan kenapa nih pendakwah-pendakwah Islam ini kok tidak menyampaikan kabar gembira, membawa harapan bagi umat yang sedang dalam kebingungan. Di Amerika kebanyakannya seperti ini. Di negara baratnya, bahkan di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia, jangan dianggap mereka orang-orang Arab dan nabinya berasal dari sana, mereka sudah menikmati Islam. Kebanyakan dari mereka belum menikmati rasa manisnya Islam. Karena Islam yang mereka terima, Islam doktrinal. Islam yang kaku tanpa kehangatan. Enggak heran akhirnya banyak pemuda-pemudi Saudi Arabia, begitu ada kesempatan tanpa ada ancaman, mereka melepaskan diri dari ikatan agama. Akhirnya mereka memilih gaya hidup yang bebas, waliyahulillah. Jadi memang
perlu kita seperti yang Rasulullah bilang, basyiru wala tunafiru. Sebarkan kabar gembira, jangan buat orang takut. Wa yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Jadi orang tua juga terhadap anak-anaknya, jangan seperti seorang, katakan apa, instruktur berhadapan setiap saat dengan apa? Dengan bawahannya. Ini masa-masa latihan. Tapi kita harus ada masa kita beramah tamah, bercanda dengan anak-anak kita, memberikan motivasi. Nah kalau tadi kita dengar sahabat wajah, dia selalu mendengarkan dari orang tuanya belajar. Sampai akhirnya kata yang paling dia benci dalam hidup ini belajar. I hate belajar. Betul enggak? Dan ini terbukti apa yang Ustaz Abu Bakar Bajak sebutkan. Satu orang selalu unggul dari mulai masa kanak-kanak sebelum sekolah sudah kursus. Sekolah, kursus juga. Selalu hasilnya bagus. Orang tuanya beranggapan anaknya bahagia. Subhanallah, begitu orang tuanya meninggal dunia, anaknya melanjutkan, ada undangan di satu perguruan tinggi yang cukup bagus, di tengah jalan dia berhenti. Dia merasa jenuh dengan semua itu. Dia nggak menikmati belajar. Karena belajar untuk belajar. Tapi kalau belajar untuk tujuan yang jauh lebih indah, itu akan lebih indah. Jadi memang harus dicari sebabnya dulu. Nah di camp juga sebetulnya kalau ada psikolog juga bisa bertanya pada anak ini. Ya. Dicari sebabnya. Kalau sebabnya kembali kepada orang tua yang harus menyelesaikan. Di bawah bantuan ulamanya maupun katakan para psikolognya. Tapi kalau sebabnya di luar rumah orang tua, maka dengan sendirinya orang tua nggak bisa memberikan jawaban secara penuh. Mesti ada orang-orang yang berikan motivasi. Dan penting sekali untuk menghilangkan stres, olahraga. Orang yang berolahraga itu subhanallah, itu jiwanya betul-betul akan merasakan fresh, bahagia, gembira. Karena hormon kebahagiaan itu keluar hanya bagi orang yang bergerak. Jadi kalau yang berdiam, jangankan orang biasa. Orang gak stres kalau kebanyakan diam stres. Betul Ustaz Bakar? Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Bagus sekali tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husein. Minhamid Allah atas dengan Ustaz Abu Bakar Baraja. Jadi kita tuh jangan memberikan kata-kata yang monoton. Itu lagi, belajar lagi. Tapi mesti memberikan apresiasi dan kedekatan kepada Allah, itu amat penting ya. Ya Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar Baraja, ini juga ada kasus kedua nih. Ustadz, saya punya saudara, istrinya rumah tangga biasa, suaminya bekerja. Suatu kali suaminya memutuskan untuk kos di Jakarta, maksudnya supaya dekat dengan kantornya. Pulang suaminya tuh juga setiap sekali seminggu, ada pada Sabtu dan Ahad. Suatu kali istrinya punya kecurigaan, diam-diam dia mengintai, ternyata dipergoki seorang suaminya itu sedang berduaan dengan wanita lain di kamar kosnya. Seharusnya dengan kondisi ini istrinya minta cerai, tapi itu tidak dilakukan karena mengingat anaknya 3 dan masalah ekonomi juga terfikir. Akhirnya dimaafkan dan kehidupan normal kembali. Tapi setelah beberapa tahun, sang suami lagi-lagi selingkuh dengan sahabat istrinya. Ini sahabat istrinya memang rada-rada nakal, tapi suaminya baik. Nah ini bagaimana Ustadz menghadapi ini, apa yang bisa saya nasihatin untuk saudara saya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhimna. Problema yang dihadapi laki-laki dan wanita pada masa kini disebabkan karena hiruk pikuknya kehidupan. Laki-laki bekerja, perempuan juga turut bekerja, di mana percampuran antara pria wanita di kantor-kantor itu betul-betul amat betul-betul kita katakan amat kritis lah. Laki-laki di rumahnya tidak menjumpai kehangatan dari istrinya, karena istri juga sibuk. Dari mulai pagi si istri keluar kembali sama dengan suami. Si wanita di rumah tidak mendapatkan kehangatan dari suaminya letih. Si wanita berdandan pada saat dia bekerja, laki-laki juga berdandan pada saat dia bekerja.
Nah di kantor mereka bertemu dengan teman-teman kerja mereka yang masing-masing punya problem apa? Yang sama. Nah dengan seringnya bergesekan, mau tidak mau terkadang mereka juga curhat. Kebutuhan ya, yang dibutuhkan dari kehangatan akhirnya menyebabkan setan ya mulai membisik-bisikkan untuk melakukan apa? Perselingkuhan walaupun tidak langsung. Pertama curhat, sekedar ngopi-ngopi, minum teh. Lama-kelamaan meningkat. Ternyata mereka menemukan nasib mereka sama. Menemukan nasib mereka sama. Mereka merasa dengan pasangan mereka di rumah ternyata tidak ada kecocokan. Karena apa? Karena mereka kehilangan semua itu. Akhirnya yang perempuan, yang bukan ibu rumah tangga menemukan teman yang lebih nyaman buat dirinya, yang laki-laki juga demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sebagian berpikir untuk berpisah dengan suaminya. Tapi sebagian lagi mengatakan kalau berpisah, apa kata orang nanti? Dia malu dengan teman-temannya, punya anak. Akhirnya muncul problema baru. Akhirnya mereka berpilih tidak bercerai, tapi mereka berselingkuh. Si perempuan berselingkuh, si laki-laki juga berselingkuh dengan wanita lain. Ini banyak terjadi dan keluh kesah ini sebetulnya sudah betul-betul apa? Amat menjamur. Kalau seandainya sebahagian wanita tidak malu, dia akan bercerita mengenai persoalan ini. Subhanallah, memang dengan yang baru ini menimbulkan getaran. Yang di rumah sudah apa? Sudah sering bergesekan, biasa kan? Akhirnya ada sebahagian lagi berpisah. Si laki-laki berpisah dengan istrinya. Si perempuan berpisah dengan suaminya. Akhirnya mereka menikah dengan teman yang mereka sukai di kantor. Ini belum berumah tangga kan? Begitu mereka berumah tangga ternyata menemukan hal yang sama. Ada lagi kejadian, suaminya bekerja, ibu rumah tangga di rumah istrinya. Istrinya setia kepada suaminya baik ya, dan juga mengurus anak. Sedangkan suaminya nggak menjaga dirinya. Nggak menjaga batasan-batasan hubungan dengan perempuan. Kita kan tahu, kita ini manusia, mudah sekali luluh. Seperti garam dan gula kalau kena air apa? Larut. Nah kalau kita dekat-dekat dengan maksiat, lama-kelamaan kita akan apa? Ya. Apalagi kan kita tahu orang-orang bercanda. Saya perhatikan bercanda yang dulu kita nggak pernah dengar, sekarang orang bercanda porno itu biasa. Yang satu ya bertanya bagaimana hubungan suami kamu sama kamu. Itu dia cerita sampai hal-hal yang kita. Dan biasanya suka melebih-lebihkan cerita. Untuk menggambarkan dia bahagia, dia harmoni dan lain sebagainya. Akhirnya ada pihak lain bertanya, kok saya nggak seperti itu? Bahaya enggak? Dia mulai berpikir, kok suaminya nggak seperti yang diceritakan mengenai suami fulan. Akhirnya dia mulai merasa suaminya ini apa? Betul-betul tidak memberikan kebahagiaan buat dia. Padahal itu yang diceritakan itu wanita berlebih-lebihan. Jadi akhirnya waliyadzubillah, banyak laki-laki yang tidak menjaga dirinya, yang tidak bertakwa pada Allah, melakukan perbuatan yang salah. Dan jangan katakan dia nggak tahu agama. Tahu agama. Tapi walaupun tahu, kalau tidak dipatuhi rambu-rambunya, sama dengan orang melintasi lampu merah. Betul nggak? Jadi akhirnya terjadi hal-hal yang kurang baik. Maka dalam hal ini, banyak kita jumpai kasus suami istri setelah menikah beberapa lama, si suami mengatakan karena jauh tempat kerja saya ingin kos dekat dengan pekerjaan saya supaya menghemat biaya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu letih. Apalagi saya bekerja kadang-kadang hingga malam hari. Kalau saya jauh, maka saya harus bangun lebih awal kan. Apalagi perjalanan cukup jauh. Akhirnya dia ambil kos-kosan. Ternyata selama kurang lebih 5 hari, kalau Sabtu Minggu dia pulang, selama 5 hari kan dia butuh pendamping. Orang sudah dewasa, berumah tangga, dia butuh ada teman pendamping. Akhirnya si laki-laki bertemu dengan teman pekerjaan di kantor bisa. Kemudian berkenalan, masing-masing curhat saling membutuhkan. Akhirnya terjadilah hubungan yang tidak diinginkan. Ada yang menikah lagi. Masih baik kalau apa? Kalau menikah lagi. Tapi tidak baiknya karena apa? Karena dia tidak menggilir secara adil. Dia
bersama teman keduanya, sedangkan istri pertamanya Sabtu Minggu, itu pun pada Sabtu Minggu ternyata bukan dia berusaha menyenangkan istrinya, malah membawa beban lagi dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Nah, ini kita lihat, ini merupakan liku-liku ya, pada saat ini di tengah pria wanita yang berumah tangga. Oleh karena itu tidak ada jalan yang lebih indah dari Islam. Laki-laki bekerja dengan baik. Nah, perempuan kalau bekerja di tempat yang terhormat, yang tidak bergesekan dengan laki-laki, yang sesuai dengan bidang dia, dan kalau bisa jam kerjanya jangan terlalu panjang. Di mana dia harus pulang lebih awal ke rumahnya untuk siap-siap menjemput suaminya. Kalau pohon tidak disiram dan dipupuk, lama-kelamaan akan layu kan? Cinta suami juga kalau tidak mendapatkan sambutan, kehangatan, dan kemesraan, lama-kelamaan juga kan apa? Nah, begitu juga sang istri. Di saat dia tidak memberikan perhatian pada suaminya, dia menunggu, suaminya akhirnya mulai jenuh, akhirnya si istri juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu suami istri itu apa? Allah wajibkan pada si A menjadi hak si B pasangan. Yang Allah wajibkan pada si B menjadi hak si A. Nah, kalau dua-duanya sebelum menuntut haknya menjalankan kewajibannya, pasti akan menumbuhkan cinta, kebahagiaan, kesetiaan. Tapi kalau masing-masing menunggu, nggak bisa. Jadi di hadapan problema rumah tangga pada wanita yang bekerja, pada pria yang bekerja, apalagi dengan hiruk pikuknya kemacetan lalu lintas, problema yang dihadapi di pekerjaan, maka mereka masing-masing pulang ke rumah. Yang mereka bawa adalah problem. Si perempuan ingin mendapatkan jemputan, sapaan, kata-kata yang manis, si laki-laki juga ingin. Nah, siapa yang akan memberikan mereka semua itu? Oleh karena itu banyak orang tua yang suka anak-anaknya itu boarding. Kalau perlu Sabtu Minggu jangan pulang. Karena kehadiran anak di rumah itu beban buat mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan anak mereka. Jadi kesimpulannya Mas Krisna, bahkan ini berkaitan dengan kasus tadi. Seorang perempuan ya, suaminya minta izin untuk kos di luar. Dia hanya kembali Sabtu Minggu. Si perempuan hatinya bercuriga. Akhirnya mendatangi tempat kosan suami, ternyata menjumpai berduaan dengan seorang wanita. Karena dia belum mempertimbangkan rumah tangganya dan anaknya, dia tidak minta perceraian. Suaminya berjanji untuk berhentilah paling tidak. Kemudian, tidak lama kemudian dia berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami. Wanitanya nakal, sahabatnya lagi. Suaminya baik-baik, sedangkan wanitanya genit. Sedangkan dia suaminya genit, ya, sedangkan dia baik-baik. Nah, saya pikir tukar saja. Tukar saja, ya, dia berpisah dari suaminya, si laki-laki itu berpisah dari istrinya, yang baik dengan yang baik, ya. Sedangkan yang buruk dengan yang buruk. Kalau memang apa diperlukan ke arah itu. Tapi kalau seorang laki-laki berzina, berselingkuh dengan wanita lain, dia memandang remeh hal seperti ini, saya kira seorang wanita sebagai istri nggak boleh diam menyaksikan perbuatan seperti ini. Yang terbaik mereka berpisah. Orang kalau sudah punya hobi ke arah ini, walaupun berjanji mengatakan berhenti, ya hobi paling susah ditinggalkan. Karena dia merasa bersama istrinya nggak menggetarkan. Tapi bersama yang baru selalu apa? Dia menemukan getaran. Ada pepatah rumput tetangga kelihatan hijau, menarik. Rumput sendiri kelihatan apa? Kuning. Betul nggak? Jadi orang yang punya penyakit-penyakit seperti ini, kecuali dia bertobat, sepenuhnya kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia hanya berjanji tobat, belum tobat, sebaiknya istri berpisah dari suami seperti ini, daripada dia berlarut-larut mengalami spekulasi yang berulang. Nah, dia pilih laki-laki yang baik, yang sesuai, yang akan membahagiakan diri. Karena memang al-khabithat lil-khabithit. Yang busuk itu memang dipasangkan sama yang busuk. Jadi kalau ibu bersama laki-laki yang busuk, sayang. Dan ibu tidak akan menemukan kebahagiaan. Kecuali dia tobat, dia kembali ke jalan Allah dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau hanya baru janji, beda sama orang yang bertobat sungguhan. Jadi sebaiknya ibu pisah dari laki-laki semacam ini. Laki-laki juga menjumpai istrinya berselingkuh, sebaiknya dia pisah, cari pasangan yang baru,
yang akan menumbuhkan betul-betul ketakwaan dan kecintaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sabur. Berpisah aja kalau selingkuhnya keterlaluan ya. Silakan Ustaz Abu Bakar Baraja, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat bahwa suatu pasangan, ketika pasangan sedang rapi, menyenangkan, itu adalah sesuatu keindahan yang rapi. Namun ada sesuatu yang menggelitik kepada sang suami. Karena pekerjaannya jauh, dia tidak punya niat untuk melakukan sesuatu. Karena pekerjaannya jauh, sekarang dibuatnya satu proses, ada apartemen di pinggir-pinggir. Ya, sekarang banyak itu. Apartemen tuh banyak. Disewakan. Seperti kos-kosan mahasiswa. Ada harian, ada mingguan dan sebagainya. Nah, di sini tempat yang ramai. Nah, dia merasakan bahwa di rumah sepi, di sini ramai. Apa yang terjadi? Meskipun dia melihat bahwa oh di sini ramai, oh di situ ramai, dia hanya melihat keramaian. Keramaian yang mana? Apakah dia keramaian di dalam hatinya, atau keramaian di luar hatinya? Nah sekarang kita perhatikan di dalam hatinya. Kalau di rumah dia merasakan benar-benar menyenangkan, ramai, 2 hari, seminggu, 5 hari dia merasa sepi, 2 hari dia akan kembali kepada keluarganya. Nah di dalam keluarganya itu kalau 2 hari benar-benar dia mendapatkan full, dia akan kembali, dia tidak akan pernah. Namun apa yang terjadi ketika 2 hari pulang, gimana kok nggak ini, pertanyaan dengan berbagai macam persoalan istrinya, anaknya yang rewel, yang berbagai macam pikirannya nggak karuan. Dia 5 hari dia akan tenang, pulang kerja dia duduk, ngapain saya? Main HP. Ketemu dengan seperti itu, akibatnya yang tadinya tidak pernah melakukan sesuatu, akhirnya dia akan melakukan. Kenapa kok dia melakukan sesuatu? Karena dia merasa senang, nyaman. Karena dia merasa nyaman. Karena kalau tidak berkeluarga, ketika orang tidak bersuami istri, dia akan merasakan gemeternya itu luar biasa. Baru mau mendekatin saja sudah pikirannya berbagai macam. Dan menikmatinya. Tapi setelah itu dia bingung. Setelah itu karena dia tidak berkeluarga. Namun kalau sudah berkeluarga, ketika dia dekat biasa aja. Apa yang terjadi ketika dekat biasa aja? Ini yang harus diperhatikan kepada keluarga. Jadi ketika sudah berkeluarga, ciptakan suasana. Bagaimana suasana meriah, menyenangkan, menggembirakan. Sang suami butuh kesenangan yang luar biasa yang bisa memberikan. Ketika lagi berdua, menciptakan suasana berdua sambil bercanda, bukan mikir itu, bukan mikir ini, bersama bercanda, membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Setelah selesai, nanti mau bicarakan tentang rumahnya bocor, kita betulin, itu nggak masalah. Tapi setelah berdua, setelah dia sudah menyenangkan, baru bicarakan hal-hal yang seperti itu. Itu yang menjadikan kesenangan suami. Mau 5 hari di luar, 2 hari di rumah, dia tidak akan kenapa-napa. Karena dia 2 hari juga merasa sumpek, 5 hari
bingung, nggak ada, udah kita ambil yang lainnya. Maka bagaimana seorang istri menciptakan suasana, seorang suami bagaimana menciptakan suasana itu menjadikan senang. Berduaan itu menjadikan senang. Bisa menggembirakan, menyenangkan. Di sini akibat yang membuat senang. Tidak akan menjadi goyangan. Insya Allah. Kalau istri benar-benar menciptakan suasana ini, dia tidak akan pernah melakukan. Namun ketika suami sudah melakukan seperti itu, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Husin, kalau dia melakukan, artinya dia sudah melakukan dan dia tidak mau bertobat. Dia hanya tobat, oke, saya mau tobat, oke, saya nggak akan melakukan lagi, saya nggak melakukan lagi, udah biasa. Nanti dia akan melakukan lagi. Karena dia sudah pernah melakukan. Maka ketika dia berkeluarga, ciptakan suasana keluarga yang harmonis, yang menyenangkan. Insya Allah bahagia. Ini apa? Kembali kepada wanita yang tidak sama sekali apa? Memberikan kehangatan dan melaksanakan tugasnya pada suami. Jadi kalau memang laki-laki pulang ke rumah diberondong dengan berbagai macam persoalan, selama seminggu ini, ada masalah ini, begitu juga masalah anak-anak, yang didengar hal yang tidak baik pasti akan membuat suami jenuh dan merasa di luar lebih baik daripada di rumah. Betul enggak? Tapi kalau seandainya perempuan betul-betul hangat, baik, menyambut suaminya melaksanakan tugasnya, dan suaminya tidak menghargai hal ini, bahkan dia berselingkuh di luar, jelas-jelasan memang yang salah. Jadi sebetulnya memang perempuan dalam kondisi jauh dari suaminya, bagaimana betul-betul pada saat suaminya tidak ada menjaga dirinya, mendidik anak-anaknya. Hingga di saat suami pulang, yang didengarkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Dan insya Allah memang istri yang bertakwa, suami juga menjaga, itu Allah lindungi mereka dari perbuatan yang tidak patut. Istri berdoa, ya Allah lindungi suamiku, suami juga berdoa lindungi istriku. Dan satu hal lagi yang penting, kalau memang suami bisa tidak kos, itu yang terbaik. Karena apa yang didapatkan dari hasil pekerjaan dibandingkan kehilangan yang menimpa dirinya, kehilangan lebih besar. Satu orang berkatakan, Ustaz, suami saya bekerja di luar negeri, gajinya itu berkali-kali lipat daripada gaji di sini. Setahun sekali pulang. Berapa gaji suami kamu di Indonesia? Katakan suaminya bekerja mendapatkan gaji 20 juta, di luar sampai 90 bahkan 100 juta. Kan bisa menabung untuk hari tua dan lain sebagainya. Saya bilang dengan 20 juta cukup enggak? Cukup. Lebih baik suami kamu kerja berdampingan dengan kamu, ikut merawat anak-anak kamu. Karena kehilangan yang kamu akan rasakan nanti, kehilangan yang tidak bisa digantikan dengan uang. Anak kamu butuh bapak, figur bapak itu penting. Kecuali kalau kamu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu, tidak ada sama sekali alternatif yang lain, kamu terpaksa katakan keluar kota yang jauh, kembali sebulan sekali, atau keluar negeri, itu lain persoalannya. Jadi kalau memang kamu diberikan rezeki oleh Allah mencukupi keluarga kamu, sebaiknya kamu dekat bersama keluarga kamu. Istri kamu butuhkan kamu, anak kamu butuhkan kamu, dan kamu juga butuh pada istri dan anak kamu. Terbiasa jauh akan membuat apa? Perasaan keterikatan antara bapak sama anak itu berkurang. Suami terhadap istri juga berkurang. Lama-kelamaan si suami apa? Biasa mandiri. Nah dia juga kan butuh. Nah pada saat itu mau tidak mau godaan setan datang kepadanya. Jadi kalau bisa kita dekat dengan istri, jangan jauh. Oleh karena itu pada masa sahabat Nabi, suatu kali Sayyidina Umar mendengarkan pantulan seorang wanita yang ditinggalkan suaminya berperang. Menggambarkan kerinduan dia kepada suaminya. Sampai dia mengatakan kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
niscaya tempat tidur ini akan bergetar dengan pria lain. Sayyidina Umar terkejut mendengarkan ucapan wanita ini. Langsung akhirnya dia bertanya kepada putrinya, kepada beberapa wanita yang muhrim. Kira-kira berapa lama seorang wanita bisa bertahan ditinggal oleh suaminya? Mereka mengatakan kira-kira 4 bulan. Dan subhanallah, Quran juga menyebutkan batas waktu yang diberikan bagi laki-laki yang bersumpah tidak menggauli suaminya 4 bulan. Illadzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Jadi kalau dia bersumpah karena marah tidak mau menggauli istrinya, diberikan kesempatannya 4 bulan. Setelah itu dia mau rujuk cara baik-baik, kalau tidak dipisahkan. Jangan dibuat terkatung-katung. Ayo mulai saat itu Sayyidina Umar menginstruksikan kepada seluruh pasukan untuk rolling setiap 4 bulan sekali. Jadi pasukan berangkat, 4 bulan kemudian harus pulang, digantikan dengan pasukan yang baru. Jadi jangan hanya berpikir, ini kan jihad di jalan Allah. Betul jihad, tapi kamu dengan keluarga kamu juga jihad. Betul enggak? Jadi diatur sedemikian rupa, ya, pasukan yang pergi keluar jauh dari keluarganya untuk rolling, beristirahat. Jadi Islam begitu indah luar biasa. Nah kita khawatir betul-betul dengan pergaulan bebas pada saat ini. Bahkan suami membawa istrinya ke tempat-tempat hiburan. Ke shisha, kemana-mana tempat. Lalu menyaksikan tari perut. Istri di sebelah dia bertepuk tangan. Kemudian mengeluarkan uang, nyawer, diletakkan di dada wanita tersebut. Ini pendidikan yang salah luar biasa. Si laki-laki merasa apa? Ini biasa. Si perempuan ambil pelajaran dari suaminya. Suaminya berbuat seperti ini, dia juga mengadakan pertemuan dengan teman-temannya, memanggil organ tunggal, ada laki-laki di sana, akhirnya terjadi perbuatan yang diharamkan. Perempuan mengatakan, suami saya bisa, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Nanti kalau itu di akhirat, saya bakal bilang suami saya mengajarkan saya. Bayangkan coba. Iya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Laki baik-baik sama perempuan baik-baik aja berat betul cobaannya. Apalagi di tengah kebebasan. Betul enggak? Mungkin cukup ya. Jadi baik suami maupun istri hendaknya bisa membangun suasana yang menggembirakan dalam rumah tangga sehingga masing-masing tidak ada terbersit untuk selingkuh ya. Terima kasih status saya Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik saya Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, Aubi, kemudian Gustaf dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.